Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Mutakin. Di sini saya akan memaparkan presentasi tugas untuk mata kuliah keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dengan dosen Prof. Dr. Heri Hermansyah, STMN. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul ambruknya launcher gantry project double track. Ya, dalam presentasi ini ada lima tahap. Yang pertama adalah outline, latar belakang, kemudian terjadinya kecelakaan, event analysis, skenario preventif, dan skenario mitigatif. Latar belakang. Ambisi pemerintah menyelesaikan sekian banyak proyek infrastruktur belum dibarengi standar keselamatan kerja yang memadai. Pada tanggal 4 Februari 2018, kren proyek double track atau DDT Manggarai Jatinegara di Jalan Matraman Jakarta Timur ambruk. 4 pekerja tewas akibat insiden ini. Kecelakaan kerja ini menjadi kejadian ke-13 dalam waktu 6 bulan terakhir. Jika diakumulasikan, 8 nyawa melayang dalam serangkaian peristiwa itu, dan Ketua Umum Asosiasi Ahli Keselamatan Kesehatan Konstruksi Indonesia atau A2K4I, Bapak Lazuardinuddin mengatakan rentetan kecelakaan dalam proses infrastruktur itu harus ditangani dengan serius. Kemudian terjadinya kecelakaan. Peristiwa naas ini terjadi sekitar pukul 5 pagi. Saat itu menjelang penggantian shift malam dengan pagi, seperti halnya proyek infrastruktur lainnya, proyek DDT itu dikerjakan 24 jam nonstop. Pekerja dibagi menjadi 3 shift. Kapolsek Jatinegara, Bapak Kompol Supadi menyatakan 4 korban tewas adalah Zainuddin 44 tahun, Dani Prasetyo 25 tahun, Jana Sutisna 44 tahun, Joni Fitrianto 34 tahun, semuanya adalah pekerja di proyek yang dikerjakan oleh PT Utama Karya tersebut. Kecelakaan itu terjadi ketika kren jenis launcher gantry yang mengangkat girder tidak berfungsi dengan baik. Kaki launcher itu meleset dari tumpuannya. Akibatnya sejumlah bahan dari beton yang sangat berat jatuh menimpa pekerja. Zainuddin dan Dani Prasetyo meninggal di lokasi kejadian, sedangkan 2 korban lainnya, yaitu Jana dan Joni, meninggal saat dievakuasi ke Rumah Sakit Premier Jatinegara dan Rumah Sakit Hermina. Jelas Pak Kompol Supadi. Saksi di lokasi tersebut, seorang pekerja bernama Dede menduga insiden ini disebabkan kondisi kren yang kurang baik. Dia menduga beberapa kali kren mengalami lepas baut. Kalau tidak salah, sudah dua kali bautnya terlepas dan dibetulin. Tapi tetap saja kembali rusak, ucap Dede. Nah, dari kejadian tersebut, saya akan menganalisa. Yang pertama menggunakan event analysis. Apa itu event analysis? Atau ya bisa disebut dengan ETE, merupakan suatu analisis untuk mempresentasikan urutan kejadian yang saling eksklusif dari suatu peristiwa resiko awal sesuai alur berfungsi atau tidak berfungsinya suatu sistem yang dirancang untuk menangani peristiwa tersebut. Tujuan teknik ETE ini adalah menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dikendalikan oleh sistem dan prosedur keselamatan yang telah didesain dan diterapkan dalam sistem, atau akankah peristiwa tersebut berkembang menjadi suatu kecelakaan serius. Penetapan ETE dapat dilakukan pertama dengan menentukan peristiwa risiko awal. Yang kedua, menentukan skenario suatu kejadian atau peristiwa. Yang ketiga adalah menentukan tingkat kemungkinan berhasil atau tidaknya suatu penanganan. Yang keempat, menentukan tingkat dampak apabila suatu skenario terjadi.
Dan yang kelima terakhir, melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi. Di sini atas kejadian tersebut saya menggambarkan inventory analisisnya. Yang pertama adalah kejadiannya adalah runtuhnya gantry DDT. Kemudian apabila terdapat perawatan, dia mempunyai dua pilihan, terdapat checklist perawatan atau tidak terdapat checklist perawatan berkala. Apabila terdapat checklist perawatan, maka bila terjadi kejadian, maka kerusakannya akan ringan dan tidak ada kerusakan yang tidak diketahui. Nah, apabila tidak ada checklist perawatan, kerugian yang terjadi akibat insiden akan menjadi kerugian berat, dan jika ada kerusakan yang tidak diketahui. Yang kedua adalah apabila tidak terjadi perawatan. Yang pertama adalah mungkin akan terjadi gantry itu runtuh, dan tentunya akan ada korban jiwa dan kerugian material. Dan apabila tidak terdapat perawatan dan gantry tidak runtuh, ya mungkin tidak ada kerugian dan korban jiwa. Nah, kemudian fault analysis. Metode ini efektif dalam menemukan inti permasalahan karena memastikan bahwa suatu kejadian yang tidak diinginkan atau kerugian yang ditimbulkan tidak berasal dari satu titik kegagalan. Fault analysis mengidentifikasikan hubungan antara faktor penyebab dan ditampilkan dalam bentuk pohon kesalahan yang melibatkan gerbang logika sederhana. Pada bagian kanan ada simbol kotak, itu menjelaskan adalah top event. Di sini top eventnya adalah runtuhnya gantry. Nah, yang kemudian adalah yang kedua itu logic end. Pertama, bagian kiri itu apabila operatornya itu bermasalah. Di bagian bawah apa yang menjadi masalah itu pertama adalah SOP, dan yang kedua adalah kelelahan. Nah, kemudian apa yang bisa kita dapat jika kita melihat dari sisi gantry-nya? Itu akan dapat kita lihat ada 3 poin adalah perbaikan gantry, karena gantry yang digunakan di Matraman itu adalah gantry bekas project sebelumnya. Kalau tidak salah ada beberapa project yang menggunakan gantry dari Malaysia yang dikerjakan oleh PT VSL Indonesia. Jadi datang ke Indonesia, gantry itu ya harus memerlukan perbaikan karena bengkok atau sudah tidak lurus lagi. Jadi diperlukan perbaikan dari gantry itu sendiri sebelum digunakan. Nanti ketika digunakan juga nanti harus ada perawatan. Nah, di situ nanti ada perawatan berkala. Perawatan berkala ini karena memang pekerjaan ini 24 jam, itu tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Harus dilakukan secara berkala dalam waktu yang pendek. Misalnya setiap penggantian shift atau setiap jam kerja dari gantry itu sendiri. Kemudian skenario preventif. Skenario preventif berdasarkan analisa root cause yang telah dilakukan, ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan terjadi kecelakaan ambruknya launcher gantry pada double track ini. Beberapa skenario preventif untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut adalah melakukan pemeliharaan berkala seperti yang tadi kata Pak Dede.
beberapa kali ditemukan baut yang longgar. Kemudian checklist berkala komponen peralatan yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Kalau misalnya tadi kita lihat dari apa yang terjadi di Manggarai, kita dapat menyimpulkan ada pada baut-baut tersebut atau pada mounting untuk mengangkat si girdernya itu harus dilakukan checklist secara berkala. Kemudian karena ini gantry yang digunakan adalah barang bekas dari project sebelumnya, tentu pengecekan kualitas perbaikan gantry setelah diperbaiki itu juga harus dilakukan. Kemudian skenario mitigatif berikut adalah skenario mitigatif untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pertama adalah perbaikan SOP untuk mengangkat material. Jadi menurut kepolisian, ketika terjadinya kecelakaan tersebut masih ada pekerjaan dan pekerja yang ada di bawah gantry tersebut. Nah, itu juga harus diperbaiki SOP-nya. Jadi ketika ada pengangkatan gantry diharapkan tidak ada pekerja yang ada di bawahnya. Nah, kemudian karena ini sudah terjadi, jadi dilakukan tunjangan untuk keluarga korban. Dan yang ketiga, yaitu terakhir adalah perbaikan peralatan yang punya potensi penyebab kecelakaan. Oke, terima kasih. Cukup presentasi tugas yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.